Oke, got it. Jadi materi hari ini itu terkait klasifikasi citra, itu sudah pernah saya sampaikan juga PPT-nya ya. Ada yang sudah pernah baca? Atau mungkin ada yang pernah melakukan di antara kalian untuk klasifikasi digital ya? Mungkin kalau secara klasifikasi visual udah pernah ya? Yang para TB ini ya, tugas belajar membuat peta penggunaan lahan, kayak gitu ya. Itu kan mendigitasi secara visual ya. Ya, itu namanya klasifikasi visual. Kalau yang kita lakukan saat ini nanti untuk praktikum itu adalah klasifikasi digital. Jadi klasifikasi citra itu ada dua ya, Dek ya. Visual dan digital. Kalau visual itu berdasarkan interpretasi kita ya terkait visual citranya. Misalkan, apa sih arti klasifikasi itu? Siapa yang tahu? Klasifikasi. Pengelompokan, Bu. Reza, Reza. Pengelompokan. Pengelompokan ya. Oke, Pengelompokan. pengelompokan ya berdasarkan kriteria tertentu. Jadi yang tadi visual itu kita menginterpretasi misalkan apa ya? Permukiman, lalu kita mendigit atau mendeliniasi objek permukiman ya. Di pinggir-pinggirnya itu namanya klasifikasi visual. Kalau yang akan kita lakukan nanti adalah yang digital. Nanti saya share dulu ya. Kok nggak bisa di-share? Fadel, saya dijadiin host ya. Siap, Bu. Udah bisa, Bu. Saya akan coba, Bu. Oke, saya coba ya. Oke. Saya share screen. Sebentar. Nah, ini adalah contoh klasifikasi digital. Jadi bukan kita nih yang mendigit ya, tetapi yang bermain adalah nilai pikselnya ya, atau pola spektralnya yang bermain di sini ya, pola respon spektralnya. Jadi kalau ini adalah tesis saya nih, Dek. Kalian tahu ini daerah mana? Ini petanya memang peta pengguna lahan, makanya ada pendekatan teori-teori tertentu ya untuk menjadi pengguna lahan, karena kalau ketika kita melihat citra, yang pertama kali kan land cover-nya ya. Nah, itu bagaimana bisa menjadi peta pengguna lahan, itu ada pendekatan-pendekatan khusus gitu ya, terkait dari menurunkan informasi penutup lahan menjadi pengguna lahan. Ini tahu daerah mana ini? Bandara, Bu. Sleman, Bu. Iya, yang Sleman, kita Gunung lakukan. Kidul, Klaten. Sleman, Bu. Iya, yang kemarin kita Nggak tahu jalan-jalan, Bu. koreksi ya. Nggak pernah jalan-jalan ya? Kamu jalan-jalannya via itu, Google. Cuma lihat-lihat Google gitu ya. Oke, ini koreksi geometri kemarin kan pakai wilayah ini ya. Nampak ya. Bandara ya, Bu? Hah? Daerah bandara bukan ya? Iya. Ya, ini yang kita lakukan koreksi kemarin ya. Ini yang saya potong untuk saya gunakan untuk tesis ya. Kalau kalian tertarik boleh nanti untuk skripsi gitu ya. Ini sebetulnya ini dikerjakan sehari bisa, cuman klik aja sih ya. Cuman yang agak susah itu adalah konsepnya deh, konsep dan uji lokasi uji akurasi ya. Kita harus cek lapangan gitu ya terkait uji akurasi dan pengambilan sampel. Jadi ini kalau untuk mengklik ya, kalau sudah terbiasa bermain-main software gitu seperti Reza atau Fadel itu mungkin sehari 2 hari selesai lah ya. Tapi mungkin kalau untuk konsep memang agak susah ya. Oke, itu tadi contohnya klasifikasi digital ya, beda dengan klasifikasi visual. Dari awal dulu. Nah, ini kelihatan ya PPT-nya ya. PPT-nya Fadel kelihatan ya. Kelihatan, Bu, jelas, Bu. Jadi klasifikasi multispektral ini di PJ itu dipandang mapan ya. Hasilnya berupa apa? Dia berupa peta tematik, bisa penutup maupun pengguna lahan. Makanya kemarin untuk koreksi geometri, untuk koreksi geometrinya dia hanya X dan Y-nya yang dikoreksi ya. Kalau misalkan tematik kan tidak terlalu membutuhkan akurasi yang tinggi ya. Jadi Z-nya tidak perlu dikoreksi. Tapi kalau misalkan kita mau mengoreksi X, Y, Z,
Ya jangan menggunakan NV yang kemarin ya, tapi menggunakan yang ada koreksi XYZ-nya. Contohnya softwarenya apa? Agisoft gitu ya. Kemudian bentar, ini agak kelihatan tulisannya. Klasifikasi multispektral suatu metode yang dirancang untuk menurunkan informasi tematik dengan cara mengelompokkan fenomena berdasarkan kriteria tertentu, yaitu nilai spektral atau nilai kecerahan pada beberapa saluran sekaligus. Ya, ini tadi bukan berdasarkan visual, kenampakan objek, tapi yang bermain di sini adalah nilai spektralnya, ya, pola spektralnya gitu ya. Tetapi tetap membutuhkan informasi bantu atau lapangan gitu ya untuk menghasilkan peta tematik yang siap pakai. Saya contohkan sebentar. Nah, mengapa tadi saya petanya peta penggunaan lahan? Nah, di sini saya saya hubungkan antara land cover dan land use-nya ya. Ini dengan cara melakukan modifikasi skema klasifikasi dengan pendekatan-pendekatan ya. Misalkan kalau vegetasi land cover-nya vegetasi berkayu kerapatan rendah itu kita masukkan ke dalam kelas penggunaan lahan tegalan ya. Kemudian yang rendah itu semak. Ini juga kita tidak hanya langsung mengklasifikasikan saja ya, tapi kita harus cek lokasi juga, cek lapangan gitu. Kemudian atap genteng itu permukiman, aspal, tanah jasa, karena yang kita lihat di awal untuk citra itu kan land cover ya. Nah, ketika kita mengklasifikasikan begini, ada metode-metode khusus ya, misalkan menggunakan QuickBird, citra resolusi yang lebih tinggi, atau bisa juga dengan cek lokasi gitu ya. Oke, ini contoh tesis saya gunakan modifikasi ya dari informasi penutup lahan menjadi penggunaan lahan gitu. Jadi untuk peta penggunaan lahan tadi tidak serta-merta diturunkan langsung dari citra ya, ada pendekatan khusus gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang asumsi-asumsi yang harus kita ketahui ya. Menurut PIN ini ya, PIN 2002 di dalam bukunya Pak Proyo Danudoro ya, bahwa saya pernah berbicara tentang pixel murni ya, pure pixel ya. Biasanya itu di citra resolusi spasial yang tinggi ya. Misalkan 3 cm kali 3 cm untuk objek mobil itu kan murni 3 cm-nya itu adalah objeknya adalah mobil ya. Beda halnya kalau misalkan lenset 30 meter kali 30 meter. Di dalam pixel yang 30 kali 30 itu sudah ada campuran macam-macam. Ya, bisa jadi itu ada rumah, ada vegetasi, kemudian ada jalan gitu ya, dia nyampur pixelnya. Jadi untuk pure pixel ini biasanya di citra resolusi spasial tinggi. Sedangkan untuk resolusi spasial rendah menengah gitu ya, itu biasanya mix pixel. Untuk praktikum nanti kita pakai yang resolusi menengah ke bawah ya, ALOS sama Landsat atau yang ada di situlah ya. Jadi kita bermainnya kalau yang resolusi spasial tinggi ini dia itu berupa pixel murni ya. Kalau yang menengah ke bawah itu sudah mix gitu ya, ada campuran gitu. Yang poin kedua, pixel-pixel yang menyusun satu jenis penutup lahan itu asumsinya mempunyai kesamaan spektral ya. Dengan asumsi seperti itu kita bisa membedakan antara penutup lahan yang satu dengan yang lain itu secara signifikan ya berdasarkan pola spektralnya gitu ya. Jadi untuk vegetasi beda pola spektralnya dengan air, beda dengan jalan gitu, itu beda. Itu asumsi awalnya ya. Menurut PIN 2002. Nah,
Ini konsepnya ya. Sistem multispektral mengindikasikan di mana suatu wilayah terekam pada beberapa saluran spektral sekaligus. Melalui penggunaan nilai-nilai spektral tersebut dapat membantu pengelompokan objek secara lebih baik. Tiap-tiap objek yang homogen cenderung membentuk satu kurva normal. Ya, kemarin sudah digambarkan ya waktu kita membahas tentang apa ya? Histogram itu ya, kurva normal. Jadi ini digambarkan bahwa satu objek itu adalah digambarkan dalam satu kurva normal ya. Cara kerja algoritma klasifikasi adalah menerjemahkan kenampakan visual tersebut menjadi parameter-parameter statistik yang dimengerti oleh komputer dan kemudian dieksekusi gitu ya. Jadi ini nanti banyak terkait parameter statistik ya, tapi yang mikir itu komputer ya, bukan kita ya. Kita tinggal mengklik-klik aja sih sebetulnya. Hanya konsepnya ini agak susah ya, yang agak susah dimengerti gitu. Nah, ini yang dimaksudkan tadi satu objek adalah satu kurva normal. Jadi misalkan objek A, ini A itu sebenarnya satu kurva normal ini. Wah, pointernya nggak kelihatan ya. Ini objek A, kemudian objek B itu yang sebelah kanan ya. Ternyata antara objek A dan objek B itu ada apa ya, overlap ya. Bisa jadi objek B itu terklasifikasi di objek A atau sebaliknya objek A juga keliru terklasifikasi di objek B ya. Ini namanya model kurva bimodal. Kok bimodal itu kan sebentar kebablasan. Bimodal itu B itu apa sih? B 2. dua. Jadi kalau bimodal 2. Kalau misalkan banyak berarti multi modal ya. Modal itu modus. Bukan Fadel ya, ada modus gitu ya. Modus itu sih sering banyak muncul ya kalau modus itu ya. Astagfirullah, Anda saya Enggak ya, Fadel. yoga itu Bu, prayoga Bu. Enggak, ini menerangkan ini ya, modal. Masalah muncul di Zoom. Ya, modal bimodal itu terkait 2 modal. Berarti kalau kemarin kita berbicara tentang histogram itu kan yang X nilai kecerahan ya. Kemudian yang Y apa? Ingat nggak, Fadel? Frekuensi ya. Ya, frekuensi. Jadi banyak nilai kecerahan yang banyak muncul di suatu tingkat tertentu namanya kan modus ya. Banyak muncul ya. Min, median, modus. Masih ingat ya, min, median. Min itu apa sih? Rata-rata. Rata-rata, median. Nilai Nilai tengah. tengah. Nah, Nilai tengah Bu. modus. Paling sering muncul. Perhatian, Bu. Bercanda ya. Yoga Bu, Biar yoga inget Bu, ya. yoga Bu. Sate Haris modusin situan sebelah. Maksudnya ini Bar, Bu, menerangkan bimodal ini ya. Jadi nilai piksel yang sering banyak muncul itu menggambarkan dari kurvanya itu. Kalau kurva A bentuknya seperti ini, harusnya kalau objeknya apa namanya? Objek A kurvanya harusnya kurva normal ya. Harusnya seperti ini. B juga kurva normal, tapi karena itu ada overlap gitu ya, jadi masih ada yang B keliru terklasifikasi di A dan A keliru di klasifikasi B. Jadi akhirnya kok ininya tadi kamu belum lihat ya? Saya bilang ini itu. Saya gambarlah ya. Jadi kalau kurva normal kemarin sudah digambarkan ya. Kurva normal itu ini pennya kelihatan ya? Terlihat, Bu. Oke. Harusnya kalau satu objek itu adalah ini ya, ini satu objek. Jadi kalau di gambar ini kan ada overlap ya antara objek A dan objek B. Jadi ada yang A masih kebaca B, B kebaca A gitu. Dan save aja. Oke, maka di tengah-tengah ini ada namanya decision boundary, batas pengambilan keputusan. Ya, inilah yang bermain di klasifikasi digital gitu ya. Nah, klasifikasi multispektral sendiri itu dibedakan menjadi 2 ya, klasifikasi terselia atau supervised klasifikasi, kemudian klasifikasi tak terselia, unsupervised
klasifikasi. Mungkin pernah dengar ya, supervised dan unsupervised, atau kok supervised terkontrol, sedangkan unsupervised, itu kan kalau bahasa Inggris tidak ya, tidak terkontrol, berarti namanya aja tidak terkontrol, nggak ada yang mengontrol ya. Kalau terkontrol berarti ada yang mengontrol, ada yang membimbing gitu ya. Apa sih yang dibimbing gitu ya? Sebagai yang membimbing si komputer ini itu adalah berupa sampel atau training area. Nanti kalian tadi udah pada lihat videonya belum ya? Yang saya share di Classroom. Ada yang sudah membuka? Belum. Oke, kayaknya belum ya. Oke, nanti dibuka videonya. Jadi untuk klasifikasi terselia itu nanti kita di awal itu membuat skema klasifikasi dulu, kemudian kita buat daerah contoh atau training area. Kalau di NV istilahnya ROI, Region of Interest. Kalau klasifikasi yang tak terkontrol nanti itu otomatis diputuskan oleh komputer. Kok di bawah ada tulisannya tanpa campur tangan operator itu bukan murni ya. Tetap ada yang mengoperasionalkan ya, mengklik-klik-klik itu ada. Bukan berarti kita lihat komputernya tiba-tiba sudah jadi klasifikasi, tidak seperti itu ya. Intinya kalau yang di bawah itu tanpa training area, kita pasrahkan saja keputusannya pada komputer. Dia akan mengklasifikasi seperti apa tergantung dari algoritma yang kita gunakan. Nah, kalau yang nomor 1 ini, yang terselia ini kita bimbing ya, kita kontrol dengan cara memberikan contoh supaya komputer ini bisa terlatih gitu ya untuk dasar operasionalnya gitu ya, sehingga ya jadi terkontrol. Kalau kita membimbing kan memberikan contoh kepada komputer tahu, oh ini toh vegetasi, oh ini toh air, oh ini toh lahan terbuka gitu ya, atau tanah gitu ya. Oke, ini diagram alir, sini saya ambil juga di bukunya Pak Proyo sama menurut GAO 2010 gitu ya, ini urut-urutannya dalam melakukan klasifikasi terselia. Kalau kalian tertarik untuk skripsi, monggo ya. Jadi di sini diterangkan bahwa untuk pengambilan sampel ini adalah hal yang penting. Karena apa, Dek, kira-kira kalau sampel hal yang penting? Mungkin ada yang tahu? Siapa ya? Muhammad Prayogo. Alasannya Menurut kira-kira saya, kenapa ya? ya menurut saya Bu, kalau untuk ngambil sampel itu sebagai acuan kita. Kalau misalkan Iya. mau data yang mana, kalau sampelnya aja nggak jelas, apalagi Mm-mm. hasilnya nanti Bu. Iya, betul ya. Terkait kualitas ya. Kualitas juga akurasi. Jadi ini sampel ini penting. Makanya tadi saya bilang, kalau kayak tesis saya sebetulnya sehari 2 hari selesai tuh ngeklik-ngeklik. Nanti kalian coba deh videonya itu ya. Tapi ngambil sampel ini tidak semudah itu, Ferguson gitu kan ya. Jadi jadi kalau nanti kalian coba deh nanti ya. Contohnya koreksi geometri aja nentuin objeknya susah ya, Padel ya. Asli Bu, lima Nah, kali apalagi nanti pakai ganti Bu. alos, ya, apalagi pakai alos atau lenset nanti ngambil sampelnya susah sekali. Makanya itu perlu pendekatan khusus ya, bisa pakai citra QuickBoard ya, atau bisa langsung terjun ke lapangan ya. Kita tentukan sampelnya di mana gitu, itu agak berat ya. Oke, jadi ini urut-urutannya. Yang pertama itu menentukan atau pengembangan skema klasifikasi, kemudian pemilihan saluran spektral yang sesuai. Misalkan kita mau menganalisis vegetasi kemarin pakai yang false color ya, 432, 421 gitu, atau mau true color juga nggak apa-apa gitu. Kemudian pemilihan metode, algoritma. Algoritma itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Reza tahu algoritma nggak, Reza? Kurang nggak tahu Bu. Tahu ya. Mungkin pernah dengar di mata kuliah statistik ya. Dulu waktu SMA diajari algoritma enggak? Rivian mungkin tahu Rivian. Yang 1N, 2N pangkat gitu ya Bu, bukan? Oh, Apa Bu? Bukan Bu. Algoritma ya Bu ya? Aljabar apa? Siapa yang tahu nih? Nggak tahu. Dia kayak prosedur ya, statis gitu ya, dengan langkah-langkah tertentu ya.
untuk menghasilkan suatu rumusan gitu ya, rumusan matematis juga tentunya ya. Boleh nanti dicari di website. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita untuk prakteknya kita menggunakan yang maksimum likelihood ya. Kenapa maksimum likelihood nanti akan dijelaskan setelah ini. Ini urutannya ya. Kemudian penentuan sampel, eksekusi, kemudian pemrosesan, akhirnya penyajian hasil. Ini biasanya dalam bentuk peta tematik ya. Nah, nanti yang kriteria sampel yang harus diambil, sebentar ya. Ketutupan. Oke, ini kriteria sampel. Jadi sampel haruslah homogen. Ini agak susah kalau untuk yang citra resolusi spasial menengah ke bawah. Ya, kalau homogen tadi kan untuk resolusi spasial tinggi, ya Fadel ya. Kalau pakai alos yang kemarin, waduh, Bu. Gini, Ya, Bu. makanya Harus pakai kaca itu pembesar. tidak homogen lagi ya. Kalau homogen kan tadi di awal sudah diasumsikan dipakai di citra resolusi spasial tinggi. Kalau yang pakai alos nanti agak susah memang. Nah, ini gimana caranya gitu, makanya nanti diambil di tengah-tengah ya, ini di yang kedua itu ya. Pada luasan yang homogen, pengambilan piksel murni secara mudah dapat diambil di bagian tengah kenampakan objek. Ini memang agak susah ya. Tapi nanti dicoba karena nanti ada juga namanya uji separabilitas, uji keterpisahan. Ya, apa itu nanti kita bahas ya. Jadi di poin yang keempat juga disebutkan, ini juga nanti di praktikum ya. Piksel minimalnya juga dia jumlahnya 100 ya. Menurut Campbell nanti kita gunakan untuk praktikum ini. Kemudian daerahnya sebagai training area ini sebaiknya menyebar ya. Misalkan kita mau mengambil sampel air, minimal 100 piksel, ya kan? Kalau air, apalagi di laut, kita digitasi satu lautan udah berapa ribu piksel, ya kan? Tapi syaratnya tidak tidak langsung didigit satu lautan ya. Digunakan penyebaran yang merata. Jadi di laut diambil sampel, kemudian yang air lagi termasuk air apa? Sungai, ya kan? Kemudian waduk, empang gitu ya. Itu termasuk Danau, Bu. air. Ya danau itu. Jadi mungkin 50 piksel di laut, sisanya di sungai, kemudian danau tadi itu harus kita ambil secara merata ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pemilihan sampel itu berpengaruh terhadap akurasi dan kualitas tentunya ya. Nah, ini untuk klasifikasi, sebentar, bablasan. Klasifikasi multispektral yang terselia atau terbimbing itu ada 4. Yang pertama algoritma jarak minimum terhadap rata ya. Apa itu? Jadi kalau ini nanti sekalian baca di sini ya. Ini pola ininya ya, feature space ya. Jadi kalau kita bisa lihat P, ini objek P, lihat ya nilai piksel yang P ini, nilai yang X-nya nilai piksel saluran 1, kemudian yang Y-nya nilai piksel saluran 2, dan P itu terletak di 13,21. Jadi kalau yang jarak minimum terhadap rata ini, ya nilai P dekatnya dengan apa jarak minimumnya? Ternyata setelah dihitung, dia dekat dengan objek apa deh? Hutan, rumput kering, genteng, air, atau aspal? Aspal, Bu. Aspal, ya ini untuk algoritma jarak minimum terhadap rata-rata. Sedangkan ini yang paralel epipet. Paralel epipet itu box klasifikasi ya. Dia hubungannya dengan ini simpangan baku ya. Jadi ada box namanya box itu kotak ya. Jadi dari sini nilai P sama Q, nilai P posisinya di antara hutan sama aspal ya, masuk ke kelas hutan dan ke kelas aspal ya, tapi sebagian besar dia posisinya ada masuk di kelas hutan ya, sedangkan yang Q
itu masuknya ada di 2 kotak juga, tetapi lebih cenderung ke genteng ya setelah dilakukan dengan algoritma paralel epipet ya. Ya terkait ada apa namanya faktor pengalinya ya. Akhirnya nanti dihitung simpangan bakunya dan ukuran kotaknya ya. Ini yang bermain adalah komputer ya, bukan kita yang menghitung ya. Jadi sudah ada algoritmanya ya di komputer gitu. Kemudian algoritma kemungkinan maksimum likelihood. Itu yang namanya ngeri-ngeri ya. Tapi setelah kalau di NV tinggal ngeklik aja sih. Klik maksimum likelihood, klik apa tadi parallel epipet gitu ya. Cuman konsepnya agak susah ya. Nah, ini yang kita gunakan untuk praktikum hari ini. Kita menggunakan algoritma kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood gitu ya. Jadi dianggap di beberapa sumber itu referensi algoritma ini dianggap sebagai secara statistik itu dianggap mapan ya dibandingkan dengan algoritma yang lain. Jadi maksimum likelihood ini yang baik lah ya dibandingkan yang lain, mapan ya. Kemudian asumsinya bahwa objek homogen selalu menampilkan histogram yang terdistribusi normal. Tadi sudah saya gambarkan ya. Jadi objek A itu yang homogen itu kurvanya kurva normal gitu ya. Kemudian untuk menurut Shrestha 191 ini ya, pada algoritma ini piksel dikelaskan sebagai objek tertentu bukan karena jarak ya, melainkan oleh bentuk ukuran orientasi sampel pada feature space yang berupa elipsoid ya. Kemudian asumsi yang terakhir, probabilitas untuk semua kelas dipandang sama. Probabilitas itu apa sih? Kemungkinan. Kemungkinan ya. Oke, nah ini beda dengan yang parallel epipet sama jarak minimum rata-rata tadi ya. Kalau maksimum likelihood seperti ini pola feature space-nya. P sama Q ya ketika di apa namanya menggunakan algoritma maksimum likelihood ya, dia masuk ke kelas apa itu? Hutan ya. P lebih ke hutan apa ke aspal? Hutan. Kelas hutan ya benar. Kalau Q setelah menggunakan algoritma maksimum likelihood itu masuk ke kelas Rumput kering. rumput kering gitu. Jadi beda ya untuk feature space-nya gitu. Yang tadi jarak rata-rata, yang satunya box, ini ellipsoid. Ellipsoid, spheroid ya. Ellipsoid ya. Oke, ellipsoid. Oke, sebentar. Yang terakhir ini, babasan. Yang terakhir ini adalah algoritma, ini menurut bukunya Pak Proyo ya, ada 4 tadi. Yang terakhir itu algoritma tetangga terdekat, nearest neighbor ya. Ini bahasa Inggrisnya gimana ya? Ya kurang lebih kayak gitulah ya, nearest neighbor. Berarti apa? Tetangga terdekat ya. Neighbor kan tetangga ya. Itu dia berdasarkan ini, radius pelacakan, searching radius, menggunakan nilai ambang. Nilai ambang itu apa sih? Nilai batas ya. Oke, ini contohnya di feature space, itu pixel-pixel ini yang tengah ini yang akan diklasifikasikan, kemudian dia akan melacak kira-kira dia lebih dekat ke lahan terbuka atau atap bangunan gitu ya. Ya, ini konsepnya seperti itu untuk yang nearest neighbor ya. Misalnya kita memasukkan nilai K itu 5, maka dia akan masuk ke lahan terbuka. Ya, kemudian kalau kita kasih K itu bobot ya. Misalkan jarak bobotnya 5 juga, ternyata masuknya ke misalkan dia mencari itu ya, masuknya ke lahan terbuka atau masuk ke atap bangunan, nanti dia mencari gitu. Terkait pembobotan ini ya. Ini yang terselia. Sekarang yang tak terselia. Bedanya apa? Tadi sudah disampaikan di awal gitu. Tak terselia berarti dia tak terkontrol, unsupervised. Dia tidak pakai daerah contoh.
ya, dia otomatis diputuskan oleh komputer, tapi melalui proses apa, Dek? Namanya iterasi. Iterasi apa ya? Ada yang tahu iterasi apa? Pakai I ya? Bukan terasi. Mungkin bisa cari di website apa itu terasi. Fatwa. Yang ponakannya Fadel tadi, fatwa ya. Iterasi apa fatwa? Boleh kamu cari. Masih di mute, Dek. Mungkin ada kaitannya dengan algoritma tadi, Bu. Iya, kira-kira apa ya? Di searching coba fatwa iterasi. Mungkin program komputer di Heeh. mana suatu urutan atau lebih dari langkah algoritma. Oke, belum tepat ya. Mungkin ada yang mau hikmah tahu nggak iterasi? Boleh searching ya, boleh belajar. Iya, Bu. Ini Iya. suatu proses atau metode yang digunakan secara berulang-ulang dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematik. Iterasi berarti perulangan ya. Pengulangan ya. Jadi dilakukan berkali-kali, diulang-ulang gitu sehingga didapatkan pengelompokan atau gugus spektral. Gugus juga kelompok juga ya. Jadi dia di sini terkait proses iterasi atau pengulangan gitu ya. Jadi misal tadi hikmah, kira-kira kalau iterasi 1 kali dengan iterasi 10 kali memakan waktu yang 10 kali atau yang 1 kali? 10 Hikmah, kali. Yang 10 kali, Bu. 10 kali ya, lebih lama. Tapi untuk hasil kira-kira pengelompokannya lebih rinci yang mana ya? Detil yang sekali atau yang 10 kali? Yang Hikmah. 10 kali, Bu. Iya, kayak gitu. Tak tersedia seperti itu ya. Kita memasrahkan atau secara otomatis nanti komputer yang memutuskan ya. Campur tangannya ya kita tetap ngeklik komputer ya. Tadi saya bilang tidak ketika kita lihat komputer tiba-tiba terklasifikasi sendiri, tidak. Tetap kita ada menu-menu yang kita klik gitu ya. Ada di video kalau kalian ini nanti dicoba gitu. Kemudian ada ini ya, poin 4. Sebagai teknik klasifikasi disebut sebagai klasifikasi a posteriori, jadi setelah fakta ya. Itu nama lain dari tak tersedia ya, bisa dianggap sebagai klasifikasi a posteriori. Kemudian di bukunya Pak Proyo ini terbagi atas jarak minimum ke pusat gugus, penggugusan statistik, isodata, dan algoritma campuran. Nanti yang kita gunakan sebagai praktikum yang ini, jarak minimum ini ya, K-min, K-mian ya, K-min dan isodata. Nih. Nanti kalian baca di sini teorinya ya, K-means algoritma gitu ya. Nanti kita pakai ini, K-means algoritma, kemudian yang satunya itu adalah ini, isodata, iterative self-organizing data analisis teknik. Ya, jadi nanti berdasarkan iterasi ya, pengelompokan gugus-gugusnya itu. Nah, ini ada 4 ya, ABCD ya, algoritma campuran juga ada hybrid algoritma gitu ya. Kita langsung saja ke sini. Nah, jadi untuk tadi klasifikasi citra dipengaruhi oleh secara digital ya, dipengaruhi oleh pengambilan sampel juga ya. Di awal ini di poin pertama bahwa data spasial dapat diukur kualitasnya dan hal ini telah menjadi salah satu kebutuhan utama dalam operasionalisasi SIG ya. Jadi ketika SIG kita menjadikan data spasial sebagai input, itu kualitasnya juga harus baik ya. Makanya kemarin ada kita melakukan koreksi geometri ya. Itu terkait apa koreksi geometri? Sebentar. Apa itu koreksi geometri? Dian mana Dian? Dian koreksi geometri apa Dian? Hadir, Bu. Iya, koreksi geometri. Gimana? Izin, Bu, koreksi geometri.
merupakan tahapan penyesuaian koordinat piksel pada citra dengan koordinat di bumi. Iya, bener ya. Kecil suaranya ini, Dian. Kalau koreksi radiometri, kemarin ada yang dengerin nggak waktu saya menerangkan radiometrik? Terkait apa ya? Hafid, tahu nggak Hafid radiometri kemarin? Hafid Fauzan. Hafid, kok kamu menghilang malah, Dek? Hafid, tahu nggak? Siap, Bu. Ya, kalau radiometri kira-kira terkait apa ya? Hah? Apa? Lupa. Kemarin dengerin nggak? Saya menyampaikan nggak ya? Koreksi geometrik ya, Bu. Yang radiometrik. Radiometrik. Ya, Tentang saluran kalau radiometrik. ya, terkait visual ya, visual, Ya. perbaikan visual citra ya, perbaikan nilai piksel. Bedanya di situ ya. Kalau radiometrik di situ, kalau geometrik terkait posisi piksel ini disesuaikan dengan koordinat di bumi. Kalau radiometrik lebih ke visual citranya ya, tampilan ya, perbaikan visual citranya atau nilai pikselnya ya. Oke. Jadi kualitas ini sangat dibutuhkan ya, apalagi kalau sudah dihubungkan dengan input-input yang lain nih, contohnya di nomor 2 ya, peta topografi dan lain sebagainya. Kemarin kan mengapa kita melakukan koreksi geometri, karena kalau ArcGIS semua bisa di overlay ya, tapi kualitasnya seperti apa gitu ya, terkait koreksi geometrinya, yang satu sudah dikoreksi geometri atau belum, itu kan berpengaruh ya. Oke. Kemudian ini 7 aspek informasi ya. Itu menurut ICA, ada yang namanya ICA nggak? Kalau di sini ICA artinya International Cartographic Association. Asosiasi itu apa sih? Perkumpulan para kartografer ya. Grafer internasional ya, Bu. Internasional ya. Ada 7 aspek informasi. Yang pertama metadata. Ini penting ya metadata itu sebenarnya ya. Contohnya ya, misalkan kemarin ada pertanyaan dari kelas lain ya. Misalkan kita besok menggunakan untuk base map-nya kita menggunakan Citra QuickBird 2016. Pas keterjun ke lapangan kan 2021. Ada perubahan data nggak kira-kira di lapangan? Fadel, menurut Fadel. Pasti ada, Bu. kan? Ya, terutama yang di daerah mana itu? Sawah ya, persawahan, Ya, sawah, gitu, Bu. tanah kosong gitu kan, bisa jadi Terbangun nanti mungkin, Bu. Mungkin sudah terbangun, Bu. Gitu aja, Bu. tahun kemudian kan mesti ada pembangunan ya. Ini metadata penting, jadi kita tahu citra yang kita gunakan itu riwayatnya tahun berapa direkamnya gitu ya. Kemudian informasi yang lain apa, jumlah bandnya dan sebagainya, itu metadata ya, riwayatnya. Jadi misalkan kemarin saya bilang nggak boleh tanya, nggak boleh sama penduduk, nggak boleh tanya ini objek apa, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau hanya mengetahui ada tidak Pak perubahan penggunaan lahan di daerah sawah ini, gitu kan beda ya, karena mungkin citranya dengan kondisi saat ini kan beda, ya itu nggak masalah ya. Terus bapaknya akan menerangkan, oh udah banyak perumahan mas di sini, bla 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 bla. Nah, itu kan kalian harus cek lokasi juga, gitu ya. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau ini kamu bilang ini objeknya apa ya Pak? Itu jangan-jangan kamu bilang ini permadani bukan Pak, atau ini batu bata bukan Pak, ya nanti diketawain ya sama warganya itu ya. Jadi kayak gitu ya terkait metadata harus tahu riwayatnya. Kemudian akurasi posisi sudah pasti, akurasi atribut pasti, kelengkapan, konsistensi logis, akurasi semantik. Semantiknya apa sih? Makna ya. Kegunaan ya, makna, akurasi makna, arti penting gitu ya, akurasi semantik, kemudian informasi temporal juga perlu ya 7 aspek ini ya. Oke. Oke, ini seperti biasa bukunya Pak Proyo yang saya gunakan sebagai referensi. Jadi apa yang ditulis di sini adalah yang ada di bukunya Pak Proyo gitu. Kalau kalian misalkan mau pinjem itu nggak masalah, nggak tertarik. Oke, ini sebentar, saya tunjukkan hasil. Bentar ya, Dek.
Saya tunjukkan dulu. Beberapa klasifikasi digital gitu ya. Yang saya buat, sebentar ya, komplit. Kalau kalian tertarik, ini tesis saya. Sudah kebuka ternyata. Jadi saya di sini tidak hanya menggunakan algoritma maksimum likelihood, tapi juga banyak ya. Ini peta yang saya buat tuh banyak sekali karena dosennya minta ini diapakan, itu diapakan, biasalah ya kayak gitu ya. Jadi saya bilang kalau cuma satu peta sehari jadi. Ini kan karena banyak peta. Bentar, saya carikan contohnya. Nah, ini yang maksimum likelihood seperti ini tampilannya ya. Tadi sudah, kemudian kalau yang saya gunakan satunya lagi itu metode artificial neural network. Ada yang tahu bahasa Indonesianya apa? Artificial neural network. Apa, Dek? Jaringan saraf apa, Bu? Iya, Jaringan saraf. jaringan saraf tiruan ya. Nah, ini juga Neural jelas banget kan saraf. ya? Ya, dia mengajari komputer juga jaringan saraf tiruan itu ya, CST, artificial. Ini bandara kelihatan hitam kan ya? Ini padahal Bu. cuma saya, ya, Runway-nya, Bu, jelas. ya runway, benar. Ini dia terbacanya hampir sama, pola spektralnya sama dengan apa yang hitam-hitam ini kira-kira? Jalan, Bu. Jalan. Jalan. Ya kan runway-nya aspal ya? Betul, Bu, aspal, Bu. Nah, betul. Nah, itu kita yang mengajari ke komputer, Dek. Nah, kan ini sebenarnya sehari aja selesai digit ya. Tapi kalau coba kalian selesai sehari digit. Ngeklik ya, kalau digit lama, digit bisa berbulan-bulan gitu ya. Ya kan? Tapi kalian coba nanti dengan menggunakan metode klasifikasi digital ini sehari selesai nih. Kita mencontohkan, bisa dicoba nanti ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Tapi untuk tesis saya, karena kalau tesis penelitian itu kan misalkan uji akurasi yang masuk adalah sekitar 80 sampai 90% ya. Nanti uji akurasi kita bahas di minggu depan. Jadi untuk tesis saya ini masih di bawah itu, di bawah 80-90. Namanya penelitian kan tidak harus bagus ya, jelek pun diungkapkan gitu ya, alasannya kenapa nanti diungkapkan di analisis ya kan. Walaupun ini hasilnya kayaknya sudah bagus gitu ya, ini kan polanya kelihatan ya, kayak yang burung, kepala burung ini ya. Tapi ternyata setelah diuji akurasi di lapangan masih di bawah standar kelayakan ya. Kelayakannya itu nilai uji akurasinya sekitar 80 sampai 90. Ini hanya sekitar 50-an, 50-60 ya. Ya, tapi untuk peta tematik sebenarnya sudah dianggap bagus ya. Untuk klasifikasi digital. Ya, ini kan polanya kelihatan ya, Dek. Vegetasinya, bandaranya masih nah ya, nah banyak ya. Nah, ini tadi 14 penggunaan lahan, ini 8 kelas, kita gabungkan, kita merging ya. Kita gabungkan itu yang 14 kelas kita sederhanakan menjadi 8 kelas. Nah, ini juga menggunakan artificial neural network ya. Mengapa ini diversifikasi? Karena ini yang kita gunakan mix pixel ya, pixel campuran tadi itu. Karena kita tidak bisa mengambil pixel murni ya. Ini kan ALOS ya, ALOS 10 meter. Susah pixel murninya diambil di Citra ya. Nah, itu untuk teorinya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin agak bingung ya. Nanti kalian coba, itu videonya nanti ya. Sebentar, modul praktikumnya mana ya? Saya buka dulu. Saya jelaskan dulu. Ini lanjut aja ke apa namanya? Praktikum ya. Yang kemarin sudah selesai belum yang koreksi geometri ya kalian? Walaupun waktunya 2 minggu ya, karena nanti mendekati ujian banyak laporan itu
ketambahan laporan hari ini gitu kan. Praktikum hari ini gitu. Belum tugas-tugas yang lain. Untuk koreksi geometri dulu ada yang mau ditanyakan, Dek, untuk praktikumnya? Tadi ada kelas lain yang tanya ketika dia mencari 5 GCP atau 6 GCP, RMS-nya masih besar gitu ya. Kan syaratnya kemarin ordo 2 ya, karena daerahnya berbukit ya. Kalau 5 atau 6 kan masih datar ya, karena datar itu kan cukup 3, minimal 3 atau 4 itu sudah cukup. Tapi kalau berbukit itu agak banyak, ordonya naik ketika atau degree-nya kalau di NV, istilah NV naik ketika GCP-nya sudah masuk jumlahnya ya, sekitar biasanya dia berubah di 9 GCP atau lebih ya, 9, 10, 11, 12 itu baru terlihat. Ada yang sudah dapat berapa titik gitu? Padahal berapa titik? Siap 12, Bu. 12. Udah Iya. order 2-nya udah bisa otomatis naik ya? Iya, Bu. Naik, Bu. Klik. Oke. RMS-nya berapa? 0,34, Bu, nggak salah, Bu. Oke. Jadi ketika di wrap sudah bentuknya sudah tidak sarang laba-laba. Iya, Bu. Siap. Oke. Jadi kalau misalkan RMS-nya sudah masuk gitu, ini ada kejadian nih ya, RMS-nya dia udah 0,0000. Ternyata setelah di wrap, ya dulu pernah seperti itu. Setelah di wrapping gitu ya, di wrap, dieksekusi, dia masih kayak acak gitu ya, kayak polanya nggak teratur, ada yang kepotong-potong gitu. Saya itu, Bu. Iya. Udah Iya, 9, kamu Bu. 0,0 ya. Udah 9 Sebaran- saya kan. Udah Iya. 9 kan udah mau berubah tuh ininya MRS apa tuh? Yang ordernya tuh udah order kedua kan hasilnya 0,0, Bu. Tapi Persebaranmu pas seperti apa? persebarannya udah mau menyebar, Bu. Maksudnya tapi emang saya ambil di titik yang di sekitar yang berbukit itu cuma 3 apa Lah 4 itu ya. titik gitu. Nah, itu. Bentuknya tuh kayak Iya, kecil. memang gitu ya. Kemarin ada juga yang RMS-nya sudah masuk, tapi ternyata persebarannya dia tidak merata. Mungkin terlalu banyak yang di bukit kurang, kemudian terlalu banyak yang di daerah datar itu. Akhirnya apa namanya? Hasilnya tidak harusnya kan saya kemarin udah ngasih bocoran ya, itu harusnya tetap kotak ya, kotak gitu. Tapi dia hanya bergeser setengah piksel ke kiri atau naik setengah piksel ke atas gitu ya, geser aja, nggak merubah, nggak sampai kepotong atau kayak sarang laba-laba gitu. Kalau misalkan itu benar ya, itu hanya seperti itu ya. Jadi tidak sampai kayak tadi ya kepotong atau nggak beraturan gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan yang lainnya sebelum kita masuk ke sini. Untuk klasifikasi digital ini saya bocorkan juga kita gunakan untuk responsi ya, Dek. Kemarin kita sudah sepakat dengan instruktur yang lain, Astur ya. Astur DEF, kita akan melakukan responsi terkait klasifikasi digital. Makanya videonya dipelajari ya. Nanti ketika responsi kalian paham gitu ya. Oke, kita masuk ini di modul acara 7 ya. Di video juga acara 7. Nanti kalau kita masuknya kan acara 4 ya untuk yang terselia, yang 5 itu yang tak terselia ya. Ya, Waktunya betul, Bu. sama. Ya, 1 minggu ya. Tapi karena ini 26 sudah ujian, jadi sebaiknya tanggal 26 itu sudah selesai semua laporan ya, tinggal responsi. Misalkan minggu depan instrukturnya pengen responsi tidak pas hari ujian gitu, ya kalian harus pelajari itu dulu ya, klasifikasi terselia dan tak terselia. Kalau misalkan nanti diresponsi kalian bisa. Oke, nanti kalian buka. Ini saya pendahuluan aja. Jadi nanti itu ya langkah kerjanya ya. Ini uji separabilitas nanti yang kita gunakan adalah yang teorinya di bukunya Richard ini ya, Jeffries Matsushita. Kapan dikatakan itu uji separabilitasnya baik, keterpisahan baik antara misalkan vegetasi dan air itu bila nilainya 2. Ya, itu nanti udah dihitungkan oleh komputer ya. Nah, ini langkah kerja. Ini
sistem klasifikasi ini saya kutip dari bukunya Pak Proyo tetap ya. Dia menurut USGS ya, versi Anderson itu ada 7 sistem klasifikasi. Nah, yang kita gunakan itu nanti citranya itu kan ALOS, Landsat ya, semuanya kan sebetulnya bebas ya, nanti kita sesuaikan dengan kondisi citranya. Misalkan kita menggunakan ALOS. ALOS kemarin kan saya bilang itu selatan Jawa ya. Selatan Jawa itu Jogja, Gunung Kidul, kalau Landsat itu daerah Semarang, Demak, dan utara sana lah ya. Jadi dari ke-9 klasifikasi ini, kira-kira yang Ringland ada nggak ya di Semarang atau di Jogja? Ringland itu apa sih? Mungkin bisa di searching gitu, Ringland apa? Ada yang bawa HP nggak? Rio, Ringland kira-kira apa? Ringland. Yang mana itu, Bu? Nomor 7. Kelihatan nggak ini? Oh, kelihatan, Bu, kelihatan. Oke, ya, Ringland. Misalkan saya pakai ALOS Selatan Jawa ya, Jogja berarti kan ya. Imogiri, Gunung Kidul, dan Ringland. Apa Ringland? Mungkin padang rumput, Bu. Padang rumput ya. Jadi Pertanian, Bu. pengembalaan gitu. Mungkin ya kayak gitu area luas untuk pengembalaan ya, padang rumput. Kalau tundra? Tundra apa? Rio, masih Rio ya, tundra. Bentar, Bu. Ya. Oke. Suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oke, berarti hampir mirip Ringland ya. Ya. Tapi mungkin tanamannya tidak terlalu tinggi gitu ya. Kemudian liputan salju. Nah, ini kayak Ringland gitu kan nanti mirip-mirip lahan apa nih kalau di sini? Lahan pertanian gitu ya. Nah, nanti kita klasifikasi dulu nih kira-kira di daerah Landsat di ALOS Selatan Jawa ini untuk tundra ada enggak, Ringland ada enggak, atau liputan salju ada enggak, kira-kira ada salju enggak ya di Selatan ALOS ini di Jogja? Enggak ada kan ya? Ada, Bu. Jadi kita nggak perlu mengklasifikasi ini ya. Nah, ini kita batasi aja untuk praktikum ini sampai dengan klasifikasi nomor 6 ya. Jadi air, lahan terbangun, lahan pertanian, hutan, lahan basah, lahan terbuka. Nah, nanti yang agak sulit itu nanti adalah di ketika mengambil sampel air dengan lahan basah. Ya nggak sih? Ya kan? Lahan basah itu sawah atau gimana, Bu? Ya bisa sawah, ya kemudian apalagi rawa, ya kan lahan basah juga ya. Oh, iya. Yang di pinggir-pinggir pantai itu lahan basah, ini agak susah. Tapi kalian ambil sampel aja, nanti kan ada namanya uji separabilitas. Ya, nanti diuji itu keterpisahannya seperti apa, bagus apa enggak. Komputer yang mikir ya, bukan kalian menghitung gitu ya. Nanti ada. Kemudian yang agak susah lagi adalah lahan terbangun dan lahan terbuka. Lahan terbangun itu contohnya apa sih? Haidar, tahu nggak Haidar? Gimana, Bu? Bisa diulangi? Lahan terbangun itu contohnya apa, Haidar? Lahan terbangun. Perumahan, Bu. Perumahan, mungkin hotel, Bu. Iya, permukiman ya, perumahan, rumah gitu ya. Kemudian lahan apa tadi saya bilang? Lahan terbuka. Contohnya apa? Lahan terbuka. Haidar lagi, masih Haidar. Lahan kosong mungkin, Bu. Iya, lahan kosong itu juga tanah kan. Kenapa saya bilang agak susah lahan terbangun sama lahan terbuka? Ketika uji separabilitas dia juga akan susah itu membedakan tuh lahan terbangun sama lahan terbuka. Ya, rumah atapnya juga dari tanah. Ya kan? Nah, komputer akan bingung dengan lahan terbuka sama-sama tanah juga. Lahan kosong kan tanah bisa
materinya sama ya, sama-sama tanah. Ini agak susah ya. Jadi nanti ketika kalian uji separabilitas itu memang agak susah. Jadi nanti seketemunya aja, sedapatnya aja ya. Ketika itu tidak masuk kriteria, sebentar ya. Ini kan syarat kriterianya itu ini ya, uji keterpisahannya. Ketika nanti diuji ROI-nya, itu caranya ini ya. Option nanti ada di video juga, compute ROI separability, pilih citranya gitu. Ketika dihitung ternyata lahan terbuka sama lahan terbangun tadi nilainya 1,6, berarti kan atau 1,7 ya. Tidak baik kan? Jadi komputer masih bingung itu membedakan antara lahan terbuka dengan lahan terbangun. Jadi tidak apa-apa. Apapun hasilnya nanti disampaikan saja ya. Tidak kalau yang bagus sih kualitasnya harusnya kan semua masuk ke ini ya. Nilai 1,9 sampai 2. Yang kita lihat itu nanti ya ini ya, Dek. Per separation least to most ini ya. Keterpisahannya di sini antara air dan lahan pertanian. Kalau dia bernilai 2, berarti dia bisa dibedakan dengan baik antara objek yang satu dengan yang lain. Gitu ya. Syukur-syukur semuanya 2. 1 sampai 9, 1,9 sampai 2 maksud saya ya. Jadi kualitasnya bagus, tapi kan agak susah karena saya bilang tadi pakai alos ya. Mencari pixel homogen itu kan susah. Oke, itu tadi klasifikasinya kita batasi sampai 6 aja kalau mau pakai alos sama Landsat. Untuk rangeland, tundra sama liputan salju tidak usah ya. Oke, ini caranya gimana kita membuat ROI, training area untuk yang tersedia ya, terkontrol. Nah, ini saya contohkan di sini. Di video juga ada, di sini air ya. Kita bikin sampel itu di daerah laut itu boleh, sungai boleh, apalagi di empang, waduk, dan sebagainya. Jadi menyebar ya, Dek. Jangan 100 pixel langsung di laut. Di laut itu ribuan pixel ya. Kalian bikin geometri di situ gitu. Satu lautan itu udah beribu-ribu pixel ya. Kalian bikin menyebar. Di video ada. Kemudian ini contohnya persebarannya, klasifikasinya. Ini saya mencontohkan 2 aja. Kemudian ini uji separabilitasnya, kalian cek. Nah, tahapan selanjutnya adalah mengeksekusi. Tadi saya bilang di teori kita menggunakan algoritma maksimum likelihood karena dianggap bahwa itu adalah algoritma yang paling mapan ya. Jadi di sini sudah ada ya. Di NV itu tinggal klik aja sih klasifikasi, supervise, kemudian pilih yang maksimum likelihood. Nanti akan diproses oleh komputer gitu ya. Nah, ini adalah hasil klasifikasi. Nanti hasil kalian terakhir adalah ini ya. Tidak usah dibuat layout atau peta ya, seperti contoh saya tadi, cukup di screenshot aja hasil klasifikasinya, kemudian uji separabilitas tadi ya, nanti saya sebutkan di classroom apa saja yang harus ditampilkan ya. Jadi kalau kita cek ini tadi saya membuat 2 contoh, air dan vegetasi, lahan apa tadi? Air sama lahan pertanian ya. Hanya dua klasifikasi. Kalian kan harus bikin 6 ya. Nah, ketika dibuat 2, ini bisa kita lihat lah ya. Dari yang biru itu apa? Ini baru Laut 2 dulu. aja. Air, tahu. Ya karena saya cuman bikin 2, hanya laut dan pertanian. Nah, ketika nanti kalian melakukan klasifikasi, mencontohkan komputer gitu ya, mengambil training area, tiba-tiba di laut itu ada lahan terbangun gitu ya, kan horor ya. Apakah ada sih ini Istana Nyi Roro Kidul di sana ya, di Laut Semarang sana ya. Kayak gitu kan. Nah, itu nanti bisa dilihat waktu eksekusi ya. Tiba-tiba di laut ada lahan terbangun gitu kan. Kecuali yang ya kan, kecuali yang alos itu ada gangguannya. Apa kira-kira yang alos? Awan ya. Jadi mungkin kalau kita menggunakan alos nanti
di laut ada itu objek-objek yang lain karena ada gangguan awan ya. Kalau yang di Landsat ini awannya nggak ada ya, sedikit yang untuk yang di laut ini, jadi bisa terlihat tuh laut ketika nanti dia tidak murni laut, tidak murni air gitu ya. Ada lahan pertaniannya atau ada lahan terbangun gitu ya. Kalau lahan basah sih masih mungkin ya. Ada lahan terbangun, ada tadi itu ya berarti hasil klasifikasinya masih kurang bagus ya dalam pengambilan sampel. Itu yang kalian bahas. Jadi hasilnya apapun itu, uji separabilitasnya tidak masuk atau masuk itu nggak masalah ya. Kayak koreksi geometri, misalkan udah pol nih ya, dapatnya RMS-nya 10,5 itu ya. Nanti hasilnya kayak sarang laba-laba ya sudah, enggak apa-apa. Di screenshot aja ya. Jadi jangan dipaksakan untuk, yang penting kalian udah belajar gitu, tahu cara mengkoreksi. Syukur-syukur bagus, hasilnya baik, iya kan. Tapi kan ini mengingat waktu gitu ya, juga terbatas. Yang penting kalian sudah belajar gitu, apa namanya terkait koreksi, kemudian klasifikasi digital, kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau belum mungkin nanti dilihat dulu videonya. Seandainya mau ditanyakan setelah melihat video ada yang mau ditanyakan, monggo bisa japri ya. Nggak apa-apa, WA saya aja nggak apa-apa. Kalau takut ya via Fadel lah ya nanti. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait praktikum? Untuk praktikum minggu ini untuk yang supervised dulu, unsupervised minggu depan ya saya jelaskan. Kita masih ada 1 minggu lagi ya untuk apa namanya pertemuan. Nanti unsupervised-nya kita lakukan di minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nanti video tetap dua-duanya di setel biar kalian tahu bedanya antara yang supervised dan unsupervised. Tidak ada? Oke, nanti dibuka ya. Belum, Bu. Oke, nanti dibuka. Hari ini dilihat videonya. Besok bisa ditanyakan di hari Jumat. Kalau misalkan besok kan nggak ada pertemuan dengan saya, japri saja, enggak apa-apa ya. Waktunya seminggu ya untuk praktikum ini. Jadi karena cuma 1 kali pertemuan gitu. Mungkin nanti kalau udah praktek kalian tertarik untuk bikin skripsi, kemarin ada yang bikin jurnal ya menggunakan klasifikasi supervise itu ya, dibimbing oleh di jurnalnya Bu Westi sama Mas Gede ya. Mau lihat jurnal saya juga ada di jurnal Bumi, ada di jurnal Geografi juga ada ya. Kalau mau tertarik ya belajar tentang klasifikasi digital gitu. Cepat tapi memang ya tadi butuh konsep yang kuat gitu ya. Terkait waktu cepat dibandingkan digit kan lebih cepat yang digital ya, digit bisa berbulan-bulan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait teori dan praktikum? Ada? Untuk absen silakan chat dulu ya. Siap, Saya Ibu. tunggu. Oke, Berarti silakan. cuman darat dan apa laut aja begitu. Enggak, ini contoh saya. Tetap kalian harus 6. Siap, Bu. Ya, contoh saya kan cuma 2, ya cuma darat laut. Tapi kalau yang di praktikum tadi saya sampaikan ya, kan kita klasifikasinya tadi ada 9, tapi kalau di Landsat yang kita pakai kan nggak ada daerah salju itu ya. Mana tadi? Yang ada salju di puncak Jayawijaya ya kan ya? Kalau di Indonesia ya kan? Nah, kalau di Alas Selatan Jawa nggak ada nih salju itu ya. Ringland mungkin ada, tapi mungkin kalian akan kesulitan nanti membedakan antara ringland dan pertanian, ya kan? Mirip-mirip kan ringland, tundra itu kan. Nah, tapi ini kan padang luas ya sebetulnya, tundra, ringland itu ya. Tundra biasanya daerah kutub ya biasanya ya. Ringland mungkin di NTB, NTT gitu ya, mungkin yang daerah banyak padang rumput yang luas itu. Jadi kalau yang Alas Selatan Jawa ini nanti 6 ya, Fadel. 6 klasifikasi ya, bukan 2 ya. Contoh saya cuma 2, tapi tetap aja nanti yang dibuat adalah 6 klasifikasi. Oke, gitu, Dek. Kalau tidak ada, karena mungkin belum lihat videonya, jadi masih belum mudeng apa yang dimaksudkan itu, nanti bisa tanya ke saya ya. Siap. Absennya ditunggu sudah semua ya, ini saya save.
Ada yang belum? Saya tunggu 1 menit lagi. Silakan absen, mau saya save. Sambil menunggu jika ada yang mau bertanya ya. Jadi besok untuk kelas D gabung di studio 1 dulu ya. Karena penting untuk terkait PKL kalian nanti ya. PKL online. Ya ini saya juga gimana ya besok itu. Kalau online caranya gimana nanti ya? Itu kita melakukan Lihat lewat sensus ya. Google, Bu. Rumah, Kita rumah, sensus. sawah, sawah. Iya ya, anu aja ya, kayak apa namanya, dummy itu ya, data dummy cari di statistik gitu ya. Mending digit Bu asrama, kamar 1 siapa, kamar 2 Oh, siapa. itu nggak masuk dong penguasaan P4T itu apa sih? Penguasaan, pemilikan, Penggunaan pemanfaatan. penggunaan, pemanfaatan, ya kan? Generasi online, Bu. Generasi milenial, Pak. Oke, kalau nggak ada saya save dulu ya ini absennya, save chat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti dipelajari videonya ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya live dulu ya. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat yang menjelang sore. Ya, saya live ya, Dek. Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Pak Komkes, nanti makan-makannya pakai seragam kah kita? Kalau Bapak bisa handle Bunda, aman. Nggak mau diganti hari Sabtu kah? Tadian gimana, Kak? Saran saya sih 2 kali, Pak Komkes. Ini Kamis besok. Tapi kalau requestnya 2 kali. Ya udah, nanti berarti makan kantin dulu, besok baru Gojek kita. Kita yuk kepada. Request 1 pintu, Pak. Dan menerima request yang lain. Astagfirullah.